beribadah, biar juga kita online beribadahnya, tetapi kita tetap semangat ya. Jangan lupa adik-adik masih banyak yang belum ikut online ibadahnya ya. Bilang sama mamanya, kalau terlambat bangun suruh dibangunin, diingatin ya. Dan juga kepada orang tua diingatin, ibu, diikatin, supaya anak-anak kita itu tetap semangat untuk memuji Tuhan, biar juga di rumah ya. Nah, apalagi seperti kelas 6 ya. Kelas 6 ini udah ujian mau terus-terusan ini ya. Seperti yang kemarin minggu yang lalu, kakak kasih soal, tapi yang jawab, yang mengirim itu cuma 6 orang ya. Padahal anak kelas 6 itu yang daftar itu ada 26. Kemana yang 20 lagi? Nah, ayo ya. Dan juga yang kelas-kelas yang lain ya Dek ya, harus tetap semangat. Kalau dikasih kakaknya ulangan, harus tetap mengerjakan. Biar juga adik-adik tidak minta soal atau nilai dari gereja, tetapi supaya ada bekal kamu, ujian kamu di sekolah, tetap kamu harus mengerjakannya. Akhir bulan ini, bulan November atau awal Desember, kita sudah melaksanakan PAS ya, sudah melaksanakan PAS. Berarti harus rajin belajar, rajin berdoa minta tuntunan dari Tuhan ya. Oke. Nah, Kakak Rika, kayaknya ada deh yang mau disampaikan. Apa tuh? Iya, adik-adik semua sudah semangat ya ikut ibadah online. Nah, adik-adik ingat nggak? Bulan ini November, bulan depan berarti bulan Desember. Oh iya, Desember. Tandanya kita mau merayakan hari Natal. Jadi harus rajin-rajin ikut ibadah online, karena rencananya minggu depan kita akan membagikan liturgi. Iya. Karena Natal kita Natal online, jadi semuanya juga secara online. Liturginya online, menyanyi, menari, baca puisi. Mau apa lagi coba kegiatannya? Vokal group, iya, dan banyak lagi nanti kita rencanakan ya. Nah, untuk anak Batita, lihat nggak ini gambarnya? Ayo ya, gambar pohon Natal. Coba dibuat dari sekarang pelan-pelan ya. Ada kertas dilipat-lipat, ada hiasan pohonnya. Nah, nanti waktu liturgi bisa sambil dipegang. Oke, semangat ya. Oke. Iya, kita tunggu pengumumannya ya. Oke, Kak Sri, lanjutkan Kak. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum memulai ibadah kita, harus ingat dulu ya, tema khotbah kita hari ini, berjalan di jalan yang benar bersama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Duduk yang rapi ya, duduk yang manis. Oke? Ya kakak. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan masih menyertai kami, hingga kami, anak-anak sekolah minggu, masih bisa merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadikanlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, dosa-dosa kami yang banyak itu, kiranya Tuhan ampunilah. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Oh iya, kakak mau tanya, adik-adik punya Allah yang kuat nggak? Adik-adik punya Allah yang besar nggak? Punya dong, Kak. Nah,
kita mempunyai Allah, Tuhan yang kuat, Allah yang kuat, ya. Nah, adik-adik juga harus tetap semangat kuat ya, sama seperti Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, Allahku besar. Semua berdiri. Semangat ya. Ayo berdiri semua. Ayo. Yang TK, yang Batita, sampai anak SMP, kita bangkit berdiri, kita semangat. Tepuk tangan ya, Dek ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya Kak ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Iya, adik-adik, karena tadi kita sudah dengar temanya hidup di jalan yang benar. Nah, kita akan angkat pujian. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Coba kakak liatin dulu gambarnya ya. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau yang lebar atau yang sempit? Kalau yang lebar itu Tuhan tidak suka. Jalan yang lebar itu kalau kita pilih, karena ini jalan orang-orang yang tidak mau repot, tidak mau taat. Contohnya, Orang yang berdosa. iya, mencontek. Orang yang tidak mau repot belajar. Dia mencontek aja, ngapain repot? Itu jalannya lempeng kayak jalan tol. Nah, satu lagi, orang yang selalu mengeluh, Kak. Kalau mamanya cuma masak tempe goreng, oh mama, kok cuma tempe goreng? Aku mau ayam, aku mau ikan yang enak-enak. Itu tidak tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mau enak sendiri, jalannya mau yang lebar, nggak mau yang sempit. Kalau jalan yang sempit itu jalannya Tuhan, jalan orang yang taat Kepada Tuhan. Iya, harus rajin belajar. Rajin belajar itu perlu pengorbanan. Kurangi main game, kurangi tidur malas-malasan ya Kak ya. Harus rajin belajar. Belajarnya yang benar, jangan bohong-bohongan. Kalau mamanya lewat, belajar. Mamanya pergi, pencet-pencet handphone. Ingat gak Amang Pendeta bilang apa? Gurumu tidak melihat, Tetapi Tuhan Yesus melihat. Mamamu, papamu tidak melihat karena kerja, tetapi Tuhan Yesus selalu melihat. Jadi pilihlah jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, banyak lagi nih jalan orang benar. Mendengarkan nasihat, selalu jujur, gitu ya. Seperti jalan orang benar itu adalah seperti cahaya fajar. Semakin diberkati, semakin bersinar. Oke, kita nyanyikan Bang. Di dalam dunia ada dua jalan. Mana yang dipilih? Coba kita nyanyikan ya. Oke.
melawan mama papanya? Ih, enggak Kak. Siapa yang tidak mau mendengarkan guru-guru sekolah minggunya? Ayo, siapa? Nggak boleh bohong ya? Harus cuci tangan ya, Kak Harus ya? cuci tangan. Kalau suka melawan mama. Siapa yang suka membuat hati temannya sakit? Halo, ayo. Mulai hari ini jangan lakukan lagi ya. Minta pengampunan kepada Tuhan. Kita harus selalu membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Terlebih membuat hati Tuhan bahagia. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Nanti akan dilanjut dengan Tuhanku bila hati mamaku. Oke? Oke. Kak Nathan. Sering nakal sama Sama mama, menyakiti hati Mama. Peluk ya nak ya nanti mamanya ya. Oke. Ya, adik-adik, sesudah kamu menyanyikan ini, kamu harus buang ke dalam hati kamu selama ini kesalahan kamu sama mama dan papanya. Jadi harus minta maaf sama orang tua, ya nak ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan Sejak Ku Kenal Yesus, ya. Karena adik-adik sudah mengenal Yesus dari lahir, dari kandungan, ya. Kamu digendong sama ibumu, sudah kamu mengenal Yesus. Bukan karena kamu sudah lahir, tapi di dalam kandungan juga kamu sudah dikenalkan orang tuamu sama kamu bahwa kamu adalah anak Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita angkat pujian kita, Sejak Ku Kenal Yesus. Ayo katakan. Sejak ku kenal Yesus,
pujian kita. Oke, pujian yang mana Kak Sri? Pujian yang firman Tuhan ku dengar. Adik-adik tahu gak kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan seperti pohon ini, Bertumbuh dan berbuah lebat. berbuah. Cantik gak adik-adik? Cantik. Kalau- Kakak yang buat ini siapa kakak? Kakak Dika. Adik-adik boleh membuatnya juga ya di rumah. Oke. Kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar supaya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu ya Alkitabnya, jangan lupa. Oke, kita bernyanyi. Ya, semua duduk yang rapi, lipat tangan, siap-siap untuk mendengarkan firman. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup napas udara yang segar yang diberikan Tuhan. Dan Engkau memberikan kesehatan bagi kami, serta memberikan kesempatan juga untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dan berkatilah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Pasti sehat semua kan? Ya. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Amsal. Coba buka Alkitabnya. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Inang akan bacakan untuk kita semua, tapi adik-adik bisa sambil ikuti di rumah masing-masing ya. Dibaca Alkitabnya, kita baca bersama. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus.
karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalian punya cita-cita enggak? Punya cita-cita kan? Pasti punya ya. Siapa yang bercita-cita jadi dokter? Suntik. Siapa yang bercita-cita jadi pilot? Bawa pesawat. Siapa yang bercita-cita jadi pramugari? Yang melayani di pesawat. Siapa yang bercita-cita jadi pengusaha sukses? Ada enggak? Siapa yang mau jadi kayak Amang Pendeta Nababan atau Pendeta Pahala? Ada enggak yang bercita-cita mau pakai seperti baju inang, mau jadi bibelfro? Atau siapa yang bercita-cita jadi seorang guru, mengajarkan anak muridnya mengenal huruf, mengenal angka, atau yang lain-lainnya, masih banyak cita-citanya. Inang yakin adik-adik punya cita-cita yang luar biasa. Coba bayangkan kamu sekarang sudah berada di cita-citamu itu. Misalnya kamu sudah jadi seorang dokter. Senang dan bangga enggak membantu orang yang sakit hingga membuat mereka jadi sembuh? Senang enggak membantu mereka? Coba bayangkan kamu jadi dokter, ngasih obatnya, nyuntik obatnya sampai dia sembuh. Senang enggak? Pasti senang kan? Enak. Kita bisa membantu orang, menolong orang yang sakit dari rasa sakit yang dia derita hingga sembuh. Pasti enak dong membantu, menolong sesama, ya kan? Nah, tapi adik-adik sekolah minggu, tahu nggak? Untuk mencapai cita-cita kita itu, apakah cukup hanya berhayal? Aku mau jadi seorang dokter A, aku mau jadi seorang pendeta, aku mau jadi seorang guru. Cukupkah hanya berhayal? Cukupkah hanya berbicara? Tidak cukup ya. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Apa dong yang harus kita perbuat? Kita harus mau belajar. Adik-adik sekolah minggu harus mau belajar. Jangan malas. Jangan hanya rajinnya untuk chatting sama temannya. Jangan rajinnya hanya main TikTok doang. Jangan rajinnya hanya untuk main game aja. Waktunya habis satu hari hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Tugas sekolah pun gak diperhatikan. Nasihat mamanya juga gak diperhatikan. Harus mau belajar. Jika ingin pintar dan ingin mencapai cita-citamu, meraih cita-citamu, harus belajar. Ya, harus mau belajar. Nah,
firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal. Amsal Salomo. Salomo mengatakan, "Hai anakku." Nah, sekarang Salomo berbicara, firman Tuhan berbicara kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Kirap Remaja. "Hai anak sekolah minggu HKBP Kirap Remaja, dengarkanlah, terimalah, berpeganglah." Apa yang harus didengar? Apa yang harus didengar? Apa yang harus diterima? Apa yang harus dipegang? Didikan dan pengajaran. Itu tadi yang Inam bilang. Mau pintar harus mau belajar, harus mau mendengarkan gurunya. Ketika gurunya mengajar di kelas, jangan ngobrol sama temannya. Ketika kakaknya atau gurunya di sekolah minggu menceritakan tentang firman Tuhan, jangan bercerita sama temannya. Didengarkan, dipahami, dan diingat, dipegang, jangan diambil orang. Kalau dikatakan tadi, dengarkanlah, pakai telinganya. Terimalah, buka hatimu menerimanya, dan pegang kuat-kuat. Siapa yang mau mendengarkan didikan, siapa yang mau menerima ajaran, siapa yang mau mendengarkan dan menerima, memegang nasihat. Dikatakan tadi, kunci umur yang panjang adalah mau mendengarkan pengajaran. Mau umurnya panjang apa pendek? Pasti mau umur panjang kan? Titah kelima apa dikatakan adik-adik? Titah kelima apa? Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Lanjut umurmu, panjang umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Berarti kunci keberhasilan, kunci umur panjang itu, kalau kita mau mendengarkan pengajaran, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan perkataan orang tua, itulah modal kita. Jadi kalau di dalam hukum Taurat yang kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Orang tua yang dimaksudkan siapa? Bukan hanya mama dan bapak kita yang melahirkan kita, enggak. Orang tua kita itu adalah orang yang lebih tua dari kita. Orang tua itu mama sama bapak, ya. Orang tua itu adalah gurumu di sekolah, gurumu di sekolah minggu, atau orang yang lebih tua dari kamu. Bagaimana anak sekolah minggu mau mendengarkan nasihat, pengajaran, didikan? Supaya apa tadi dikatakan? Supaya panjang umurmu dan kamu tidak berjalan di dalam kegelapan. Kamu tidak akan tersandung. Nah, adik-adik mau kan menjadi orang sukses? Adik-adik mau kan menjadi orang berhasil? Adik-adik mau kan mencapai cita-citamu? Ingat nasihat dari Salomo, firman Tuhan hari ini. Jangan hanya terlena dengan handphone, ya. Di handphone itu banyak godaannya. Mau main game, mau chattingan, mau seperti yang katakan tadi, mau main TikTok, mau mendengarkan musik Korea. Sekarang lagi membuming kan lagu-lagu Korea, gaya-gaya Korea, drama Korea, semua Korea. Padahal kita orang kirap remaja, tapi mau jadi kayak orang Korea. Nah itu Salomo mengatakan, kalau mau berhasil, kalau mau umur panjang, dengarkanlah didikan, dengarkan, terimalah pengajaran, dan berpeganglah pada nasihat itu. Supaya apa? Supaya kita beroleh sukacita, umur panjang. Supaya apa lagi? Supaya kita berhasil
Supaya apa lagi? Supaya kita tidak tersandung. Supaya apa lagi? Supaya kita tidak berjalan dan hidup seperti orang fasik. Untuk itu adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kiranya kita mau mendengarkan ya. Mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kiranya kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Kiranya kita adik-adik sekolah minggu apalagi ya, apalagi adik-adik sekolah minggu kiranya mau mendengar dan melakukan himbauan kakak gurunya, ya, guru kelasnya. Setiap hari minggu atau malam minggunya mungkin kakaknya sudah mengingatkan supaya besok itu sekolah minggu harus beribadah, ya. Kalau mama sama papanya masih tiduran, ingatkan, "Ma, Bapak, kami mau sekolah minggu, buka dulu, pinjam handphonenya," gitu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tetap semangat ya adik-adik ya, untuk meraih cita-citamu, tetap semangat dan mau belajar dan belajar, lawan rasa malasmu. Pintar mengatur waktu supaya kamu menjadi anak yang berhasil dan panjang umurmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Ajar kami untuk mengerti dan memahaminya. Berikanlah roh pengertian bagi anak-anak sekolah minggu agar semakin bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai mereka. Demikian juga para orang tua kami yang telah bersusah payah mendidik, merawat, dan menuntun mengajarkan jalan kebaikan Tuhan. Berkatilah kesehatan para orang tua kami dan berikanlah kesabaran. Ingatkan para orang tua kami Tuhan untuk selalu membimbing anak-anak yang telah Tuhan titipkan di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Yang dibawakan oleh siapa tadi? Ina Belro. Nah, adik-adik dengar gak tadi? Jalan hidup orang yang benar itu adalah anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagunya ya. T A A T. Taat. Nah, semuanya berdiri ya, karena kita mau pakai gerakan. Ayo semangat, sudah mendengarkan firman, sekarang kita nyanyikan lagunya. Oke, Abang Nathan, musiknya Bang. kita sudah taat kepada papa dan mama, kita mau mendengarkan apa nasihat orang tua. Jadi jangan hanya kita menyanyikan,
tetapi kita melaksanakannya. Kalau disuruh mama papanya atau beli apa sesuatu ke warung, harus mau, jangan entar. Itu kebiasaan ya. Nah, salah disuruh entar, iya, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, sekarang kita sudah menyanyikan, berarti kita harus mau ya. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita angkat pujian kita. Apapun yang kita kerjakan, yang kita pegang, yang kita laksanakan, Tuhan Yesus melihat ya. Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus tidak buta, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus, dimanapun kamu, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan Yesus melihat kita. Yuk kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Ayo Kak. Oke, kita sudah selesai dalam ibadah online. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Sekarang siap-siap untuk berdoa. Kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.